Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Marudin, mahasiswa Politeknik Agroindustri, Prodi Teknologi Produksi dengan NIM A2401006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pertanian dengan dosen Pak Hardian Ibrahim SPMP. Yang saya akan presentasikan adalah mengenai ketahanan pangan nasional dan produktivitas pada tanaman padi. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita adalah negara agraris dengan mayoritas penduduk eh, bertani, terutama di daerah pedesaan, di mana bangsa kita menghadapi beberapa permasalahan mengenai ketersediaan atau produktivitas, terutama pada tanaman padi yang merupakan eh, bahan makanan pokok eh, masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya terfokus pada tanaman padi yang tentu saja dengan melihat berbagai permasalahan yang ada di Indonesia dalam penyediaan bahan makan pokok, ya, terutama padi, saya dapat melihat bagaimana permasalahan di lapangan. Kemudian mengenai latar belakang, tanam padi merupakan sumber pangan yang menjadi makan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia. Di Indonesia, padi menjadi komoditas utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam pembangunan pertanian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Berbagai aspek ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan, industri, dan energi, di mana pangan adalah eh, merupakan kebutuhan pokok yang bagi setiap penduduk di seluruh negara di dunia, di mana pangan ini terdiri dari pertanian dan perkebunan, perikanan, serta peternakan, di mana pertanian terutama di Indonesia gitu fokus pada eh, tanaman padi yang tersebar hampir di seluruh eh, pulau di Indonesia, ya, terutama di Pulau Jawa. Nah, ini menyangkut tanaman padi, kemudian perkebunan itu menyangkut eh, perkebunan, ada tanaman tanaman keras ya seperti karet, kemudian jati, ada lagi jenis lainnya gitu.
dan perkebunan juga ada yang berkebun menyangkut eh, buah-buahan, sayur-sayuran itu yang tentu saja itu sangat diperlukan ya bagi setiap warga di setiap negara. Kemudian perikanan, di mana perikanan ini terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air asin ya, di mana banyak tambak-tambak, terutama perikanan air tawar di daerah pesisir pantai dan di daerah hulu ya. Kemudian peternakan, peternakan ini menyangkut peternakan, baik peternakan sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dan jelas ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi kekurangan ataupun kerawanan dalam persediaan pangan. Mengenai usaha peningkatan pertanian ya, terutama fokus pada masalah pertanian padi ya, ada 4 langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, intensifikasi pertanian, di mana intensifikasi pertanian ini adalah usaha peningkatan hasil pertanian dengan berbagai cara, baik eh, melalui apa, sosialisasi ataupun pendidikan mengenai pertanian agar peningkatan hasil pertanian ini bisa meningkat produktivitasnya gitu. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, salah satu usaha untuk peningkatan hasil pertanian dengan perluasan lahan. Artinya dengan mencetak lahan-lahan pesawahan yang baru ya, terutama di luar Jawa seperti di Papua ya, yang sekarang lagi dilaksanakan, kemudian di Kalimantan, yang mudah-mudahan dengan langkah ekstensifikasi pertanian, kebutuhan pangan di Indonesia atau di negara kita bisa terpenuhi dan bisa swasembada pangan lagi gitu, swasembada. Kemudian yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu usaha peningkatan hasil pertanian dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam satu area. Contoh dalam satu perkebunan yang luas, ini biasanya di perusahaan-perusahaan perkebunan yang menanam berbagai jenis tanaman dalam satu area, satu kawasan. Kemudian yang empat yaitu mekanisme pertanian. Itu usaha peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan mesin dan alat pertanian modern. Ya kalau kita lihat dulu para orang tua kita atau para petani menggunakan alat-alat pertanian secara manual ya, alat bajak-bajak pertanian seperti menggunakan manual tenaga manusia ataupun tenaga hewan ya. Dan salah satu langkah uh, untuk peningkatan sekarang menggunakan alat modern seperti traktor, kemudian alat-alat untuk uh, menanam padi dengan menggunakan mesin, dan mungkin salah satunya itu modernisasi dengan apa sistem pertanian atau sistem irigasi yang modern. Mengenai pilar ketahanan pangan dan faktor yang mempengaruhi, yang pertama ketersediaan pangan. Sudah dipastikan dengan ketersediaan pangan yang cukup, yang memenuhi kebutuhan terutama bagi warga negara Indonesia itu sesuai dengan langkah-langkah yang ditempuh, mudah-mudahan bisa terpenuhi, tidak mengimpor lagi gitu. Kemudian akses pangan, di mana akses pangan ini jelas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pemanfaatan pangan, di mana berbagai komoditi pangan itu bisa apa, dibuat dengan berbagai uh, makanan. Ini salah satu langkah pemanfaatan pangan. Kemudian lahan, di mana ketersediaan lahan ataupun dengan membuka lahan yang baru mengenai lahan untuk pembuatan petaka sawah ini akan menambah apa,
penghasilan atau menambah produktivitas terutama padi di Indonesia. Kemudian yang berpengaruh terhadap eh, ketahanan pangan itu iklim dan cuaca. Di sini jelas kita bisa dibedakan antara musim penghujan dan musim kemarau. Ini kan jelas mempengaruhi, dan alhamdulillah di negara kita hanya mempunyai dua iklim ya, musim hujan, musim kemarau, sehingga proses apa, pertanian atau proses penanaman berbagai jenis tanaman di Indonesia dapat dilakukan sepanjang tahun. Kemudian teknologinya, dengan dukungan teknologi yang modern, ketahanan pangan bisa dipertahankan dan bisa berproduksi lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu infrastruktur, di mana infrastruktur terutama infrastruktur pengairan harus betul-betul diperhatikan dengan sistem irigasi yang modern, dengan sistem irigasi yang yang teratur, nanti aliran air yang memang dibutuhkan oleh para petani ketika musim tanam biasanya akan bisa terairi lancar sampai ke petak-petak sawah. Kerawanan pangan ini kondisi ini di mana individu atau rumah tangga yang tidak memiliki ekonomi atau pendapatan untuk memperoleh pangan yang cukup. Dan ciri-ciri rawan pangan, pertama, kurangnya gizi dan nutrisi, kemudian ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup, dan mengkonsumsi makanan di bawah kalori minimum 1.400 sampai 2.000 kalori. Peta ketahanan dan kerentanan pangan pada tahun atau per 2023, di mana ketahanan dan kerentanan pangan di tahun ini dapat kita lihat dengan jelas, di mana tanda-tanda apa kerawanan pangan ini eh, yang pernah terjadi di Indonesia bisa teratasi di tahun-tahun yang mendatang. Kami juga akan sampaikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil beras terbesar dunia, di mana negara kita menduduki urutan yang keempat ya. Yang pertama Cina, kemudian India, Bangladesh, dan Indonesia ya. Indonesia cuma 34,36 juta ton. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan juga ada beberapa faktor penyebab Indonesia impor beras dan banding sisi pada tahun-tahun yang sudah, dan mungkin sekarang juga masih impor ya, karena memang Indonesia belum mencapai swasembada pangan lagi yang pernah dialami waktu zaman pemerintahan Orde Baru. Kemudian energi dan terbarukan, di mana energi baru adalah jenis energi baru yang dapat saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia, masih dalam pengembangan. Contohnya adalah batu bara terkait gas metana, dan hidrogen. Kemudian energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contohnya aliran air, energi panas, panas bumi, radiasi, sinar matahari, gerakan angin, dan lain-lain. Ini merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, dan tentunya kalau memang dikelola dengan baik akan mendukung terhadap program ketahanan pangan di negara kita. Dan tentu saja saya memiliki beberapa usulan atau masukan agar ketahanan dan produktivitas masalah pertanian terutama padi di Indonesia
pemerintah harus benar-benar mengambil langkah-langkah, terutama pembukaan lahan-lahan baru mengenai pertanian, terutama padi, terutama di luar Jawa ya, untuk mencetak uh, areal sawah baru dan mengantisipasi alih fungsi ya, jadi sawah yang sudah tersedia. Dengan langkah tersebut, insya Allah negara kita akan tercapai swasembada pangan lagi seperti di tahun-tahun yang sudah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.